Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Farid, guru SDN Pakong 5. Kali ini saya akan mempraktikkan wawancara atau interview dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Pakong 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudi di SDN Pakong 5 sudah menjabat berapa tahun? Alhamdulillah, saya menjabat kepala sekolah di SDN Pakong 5 sudah berjalan 9 tahun. 9 tahun dari 2013. Alhamdulillah, lumayan ya. Lumayan. Sehingga dari lamanya Pak Sudi menjabat sebagai kepala sekolah, insya Allah sudah menemukan beberapa kasus-kasus yang terjadi di SDN 5. Iya. Mungkin bisa diceritakan sepintas Pak dari kasus yang pernah dialami, baik dari tingkat ringan, sedang atau berat. Mungkin yang paling berat yang pernah Bapak alami dari kasus-kasus yang pernah terjadi, sehingga membuat Bapak kebingungan atau dilema dalam mengambil keputusan. Nah, begini, begitu awal saya masuk ke sini tahun 2013, kalau tidak salah bulan April. Begitu tahun ajaran baru, kita dihadapkan dengan suatu problem yang sangat krusial menurut saya. Di antaranya berdirinya MI pagi di Sumber Bungo, yang jaraknya dari sini cuma 1 jengkal, anggaplah 1 jengkal di belakang sekolah. Saya merupakan kepala baru yang tidak tahu yang tidak tahu tentang suasana di lingkungan SDN Pakong 5, dan saya juga tidak tahu apa yang harus kita kerjakan karena saya merupakan kepala baru dengan berdirinya MI pagi ini jadi bingung. Paling tidak saya ditugaskan di Pakong 5, diangkat di Pakong 5. Paling tidak harapan kepala dinas waktu itu, bagaimana di SDN Pakong 5 itu paling tidak ada peningkatan dari sebelumnya, kan begitu menurut perhitungan saya. Tetapi itulah hambatan yang menjadi sangat-sangat mengerikan terhadap saya, dikarenakan berdirinya sekolah MI pagi itu yang sangat dekat, sehingga berpengaruh kuantitas. Ya. Kami masih belum menanamkan apa-apa, terutama ke rekan-rekan guru yang ada di sini. Tetapi saya bisa masuk ke sini, rembuk dengan teman-teman bagaimana caranya untuk murid tetap bertahan. Dari sekian murid paling tidak stagnan dengan adanya MI pagi. Saya mengharapkan begitu ke teman-teman. Setelah berembuk, waktu saya masuk ke sini pertama, karena masuk itu kan bukan tahun ajaran baru April, bukan. Cuma April. Karena ini pertengahan bulan April. Iya. Saya karena sudah mendengar desas-desus pembukaan MI pagi itu, tentu saya masuk. Saya minta waktu beberapa hari untuk tidak masuk, mungkin bagaimana langkah saya ke depannya di Pakong 5. Setelah 3 hari saya masuk, karena kalau di sini itu ada hari-hari baik untuk masuk ke lembaga yang baru. Jadi saya masuk, saya habis 3 hari rembuk dengan teman-teman. Potong Pak ya? Iya. Potong Pak. Dari pengalaman Bapak ini sudah 9 tahun Pak, itu sejak berdirinya MI pagi kan menjadi dilema. Ya. Nah, tentunya dari kasus-kasus itu, kira-kira bagaimana Pak Suri dalam pengambilan keputusan itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral menurut Bapak? Yang mengenai MI ini termasuk dilema etika apa termasuk bujukan moral menurut Bapak? Itu yang pertama. Terus kalau misalkan termasuk dilema etika, bagaimana Pak Suri untuk mengidentifikasi dan mengambil keputusan?
dari adanya MI pagi tentunya kan ini kan dilema untuk Bapak ini. Iya. Mau protes ke atasan, takutnya disalahkan, membiarkan akan berpengaruh terhadap jumlah siswa baru yang akan masuk ke SD 55. Mungkin saya mau tanya dulu Pak, Iya. ini termasuk dilema etika apa bujukan moral? Karena sama-sama benar sih sebetulnya itu Pak. Ya kalau mengacu kepada apa salah satu masalah, Iya. Di antaranya dilema etika dan Bujukan moral. moral. Kalau dilema etika itu sama-sama benar. Sama-sama lawan benar. Ya. Benar lawan benar. Ya kalau saya sama-sama benar itu apa termasuk dilema etika. Iya. Tetapi kalau benar melawan salah Itu termasuk dilema bujukan. Ya, moral. bujukan moral. Jadi untuk pengambilan keputusan yang ada dua permasalahan tadi, yang pertama yaitu dilema etika, yang kedua dilema bujukan. Ya. Nah, ini Pak, saya ingin berbicara yang baru-baru ini Pak. Ya. Sekolah kita kan kemarin ada kasus itu. Ya, kasus di ya, mana ya. ada beberapa wali murid yang bertengkar Pak ya. Ya. Bertengkar di Ya, selisih pendapat bukan bertengkar. Iya. Kalau bertengkar itu paling tidak kan saling pukul menurut hemat saya. Tetapi kalau selisih pendapat ya. Iya. Itu termasuk dilema etika Pak ya. Iya. Dari kasus yang ada di sekolah. Dilema etika. Nah, Ya. kira-kira dari kasus-kasus itu termasuk yang di MI barusan, kemudian yang masih seger-segernya Iya. kemarin itu yang baru wali murid yang jadi perdebatan karena perebutan lahan untuk jemur tembakau. Kira-kira bagaimana Pak Suri dalam pengambilan keputusan itu Pak? Tentunya harus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai nilai-nilai kebajikan Pak, biar sama-sama baik. Bagaimana cara Pak Suri dalam menjalankan pengambilan keputusan itu? Kami Salah satu saja Pak, Iya. misalkan yang kemarin itu. Iya. Tapi biar runut ya, saya ceritakan dari awal. Siap. Pertama, tetangga mohon kepada kami apabila musim tembakau, musim padi, musim jagung, itu minta izin numpang ke lapangan SD kami. Dikarenakan kami itu kan butuh tetangga, butuh wali murid. Jadi saya persilakan dengan catatan jangan mengganggu terhadap jalannya siswa utamanya. Kasihlah jalan mobil. Akhirnya masyarakat itu paham dan patuh terhadap permintaan saya. Karena masyarakat minta, saya sudah penuhi. Nah, saya minta juga dipenuhin sama masyarakat dengan minta jalan biar jemuran itu jangan ambil seenaknya lah, kasih jalan selama ada masyarakat sekitar ini jemur tembakau. Ternyata yang terakhir kemarin ada beberapa permasalahan. Sebetulnya itu permasalahan itu bukan dari kemarin setelah saya telusuri ke dalam. Memang sejak awal permasalahan itu. Dikarenakan hari itu jemurannya bersamaan, yang satunya padi, yang satunya jagung, satunya tembakau. Gampang terjadi gesekan. Gesekannya dikarenakan cuaca tidak baik. Salah satu faktor yang memicu terjadinya permasalahan itu antara si penjemur jagung dan tembakau. Mungkin
yang tembakau dikarenakan sangat fatal apabila tidak kering 1 hari. Ketidakfatalan itu bukan fatal tidak bisa dihargai oleh penjual, tidak, cuman harganya anjlok. Nah, sedangkan yang jagung walaupun tidak kena panas matahari itu kan tidak berpengaruh harga kalau dijual tetap walaupun tidak kering 1 hari, tetapi kalau tembakau mempengaruhi harga. Jadi yang punya tembakau itu mungkin agak menggeser, mengejar panas matahari yang lokasi itu sudah ditempati orang jemur jagung. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi permasalahan cekcok. Jadi waktu itu saya ada di sini. Ada waktu kejadian, Pak? Waktu kejadian ada. Jadi saya mendatangi suara yang tidak enak dari masyarakat yang berjemuran itu. Ternyata ya permasalahan menggeser tempat. Saya minta kepada kedua belah pihak, ini merupakan bagian dari kehidupan terhadap sampean berdua, saya bilang begitu. Kedua orang merupakan ujian. Jadi kami mohon cekcoknya itu dihentikanlah. Kalau cuman sebatas masalah jemur padi dan jemur jagung dan tembakau. Akhirnya setelah kelihatan agak reda, saya balik lagi ke kantor. Tidak tahunya terjadi lagi. Saya langsung berlari mendekati yang punya jagung dan yang punya tembakau karena rupa-rupanya emosinya mulai meningkat. Jadi saya ambil keputusan, kalau bapak dan ibu tidak bisa mereda atau tidak bisa mengamankan masalah ini, risikonya bukan sampean, tetapi risiko saya selaku kepala sekolah yang memberi izin jemur. Kenapa saya izinkan? Karena saya butuh sampean. Ya sekarang sampean kan butuh saya untuk di lapangan. Jadi dimohon untuk diselesaikan secara baik-baik. Akhirnya masih terjadi, saya putuskan kalau hari ini tidak bisa diselesaikan, besok tidak boleh menjemur. Dan apabila terjadi sesuatu akan saya laporkan. Tidak tahunya laporkan itu kan umum. Ternyata masyarakat itu mungkin tanggapannya saya mau melapor itu lapor ke kantor polisi. Akhirnya saya digendong, jangan pak, jangan sampai ngelapor. Alhamdulillah dengan kata-kata itu permasalahan itu selesai sampai hari ini. Berarti dari kasus itu Pak Suri selaku kepala sekolah ambil tindakan, ambil tindakan keputusan hari itu juga. Karena itu sangat urgent, Pak ya. Iya, sangat urgent. Karena tentunya Pak Suri sebagai pimpinan yang pada waktu itu harus segera. Karena saya sudah dikasih beban untuk memimpin di lembaga. Kalau sekolah ini kan bukan punya saya, punya pemerintah kan, cuman dikasih mandat lah. Selain dari kasus itu Pak, yang kemarin misalkan kasus-kasus yang sudah biasa terjadi di SDN Pagong 5, mungkin Pak Suri punya langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini di sekolah maksudnya. Iya, betul. Cara mengambil keputusan. Saya simpel deh. Dalam pengambilan itu sangat baik, Pak. Artinya biar kita tidak sendiri meskipun sebagai pemimpin, tapi kita harus melibatkan stakeholder yang ada, sehingga apabila keputusan itu sudah diambil, misalkan di posisi yang lainnya dianggap salah, kita karena keputusan sudah bersama-sama, maka akan ringan bagi kita. Itu, Pak. Nah, sekarang
mungkin dari Pak Suri sendiri yang dianggap tantangan dalam pengambilan keputusan ini bagaimana? Tadi sempat diceritakan barusan Pak Suri akan memberikan surat pernyataan apabila tidak mengikuti sesuai aturan tadi. Mungkin itu jadi tantangan. Tantangan. Iya. Begini, tadi saya memang karena saking dari antusiasnya, bukan langsung saya itu dibalik membuat surat pernyataan. Karena sebelum saya beri saran, peringatan, karena dia selalu apabila ada keputusan bersama, berapa hari kemudian dia nyeletuk suara yang tidak baik kan begitu. Saya tegur, diberi saran yang baik. Kalau sudah jadi keputusan, jangan gampang merubah keputusan yang telah disepakati bersama. Kita ada problem, bukan ada problem, ada rapat Dewan Guru, sepakat semua Dewan Guru. Sekian hari kemudian orang itu masih memunculkan suara yang tidak baik. Saya kasih saran lagi. Cuman saya, kalau memang sudah ada keputusan bersama, saya tidak mengatakan ke satu orang itu di forum rapat. Ya, di forum. Biar tidak langsung. Ya. Kalau sampai 3 kali, siapapun orangnya, kalau sudah jadi keputusan sekian hari ke belakang, berapa hari ke belakang, muncul suara-suara yang tidak sepakat terhadap kesepakatan bersama, kalau sampai 3 kali akan saya sarankan untuk membuat surat pernyataan. Saya sepakat sekali Pak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Suri, karena ini betul-betul dilema. Artinya kalau dari sekian langkah-langkah yang sudah dijalankan, tapi si A misalnya, ataupun si guru A ataupun si oknum yang sudah sepakati bersama tapi nyeleneh atau nyeletuk seperti apa yang dikatakan oleh Pak Suri barusan, maka langkah terakhir dalam keputusan itu boleh dilakukan. Saya sangat sepakat. Nah, tinggal ada 2 lagi nih Pak pertanyaan Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak ya. Selama ini adakah seseorang yang mempermudah Bapak dalam membantu untuk pengambilan sebuah keputusan ketika dihadapkan pada suatu dilema? Boleh disebutkan di sini Pak stakeholder guru-guru yang dari sini siapa Pak yang membantu Bapak? Ada. Di lembaga kami ini ada guru yang senior, ada yang junior. Saya selaku kepala sekolah tidak memandang itu senior dan junior. Ternyata setelah saya beberapa tahun di sini, ada salah satu guru yang junior yang dapat membantu saya. Karena saya kira dibalik untuk kedepannya kita jangan melihat junior dan senior, kita melihat yang benar. Betul, sepakat Pak. Ya, yang benar. Kadang-kadang junior itu cuman sebutannya junior, tapi pemikirannya lebih dari junior, lebih dari senior. Yang paling muda itu. Ya. Walaupun tua, anggap senior junior ya, tua, tapi pemikirannya lebih rendah daripada yang muda. Jadi saya tidak ambil tua dan muda tapi betul, itulah yang saya ikuti. Makanya di sini ada guru muda tetapi selalu memberi masukan yang terbaik dan bisa mendampingi saya untuk
pengambilan keputusan tersebut. Jadi itulah yang sangat membantu saya, yaitu guru kelas 6 yang mulai sejak nyampe di sini saya sekian tahun sudah dipertahankan di kelas 6, namanya Pak Bauzan. Itulah yang selalu membantu saya, memberi masukan menurut pendapat saya itu baik. Jadi itulah yang menjadi pendamping saya dalam mengambil keputusan tersebut. Iya. Tapi Pak Bauzan guru kelas 6 dan guru muda, tetapi pemikirannya dewasa. Dan juga diikuti dengan mungkin guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain, ya, malah dari segi aktif disiplin, saya kira lebih dari rekan-rekan yang lain. Pemungkas ini Pak, pertanyaan terakhir. Kita kan sudah bincang-bincang ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan kepala sekolah di suatu lembaga. Apa pembelajaran? Ini refleksi Pak ya. Yeah. Apa pembelajaran yang akan Pak ambil? Tentunya kalau saya tadi sangat banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, kemudian cara untuk sekolah ini bekerjasama dengan guru-guru yang lain. Mungkin ini kan bisa dikatakan hal lama, namun dikenalkan dengan istilah baru untuk merefresh kembali bagaimana dalam pengambilan keputusan apabila dihadapi pada dilema etika atau dilema. Mungkin satu kalimat saja boleh Pak dari sebagai closing statement, kalimat penutup dari apa yang dapat Bapak ambil dari bincang-bincang dari tadi. Yang pertama bagi saya merupakan pengalaman baru ya. Bagi saya ini merupakan pengalaman baru dan yang perlu saya pribadi karena mengingat saya masih ada tenggang waktu bekerja, bisa pensiun 2 tahun. Ya 2 tahun. Ini sebagai acuan saya untuk bekerja lebih baik lah, baik. Karena kalau memang betul-betul ASN itu mengabdi terhadap negara, tentunya tidak mungkin ASN tersebut setiap langkah pekerjaannya itu dalam bahasa sekarang ngurangin itu ya kurang, tetapi tetap punya kemauan kalau memang ASN itu betul-betul ada peningkatan begitu. Jadi untuk itu bagi saya pertemuan sekarang dengan Pak Farid sangat banyak manfaat dan banyak yang saya bisa niru, walaupun saya selaku kepala sekolah, karena masih ada tenggang waktu yang mau dijalankan saya. Jadi untuk saya pribadi sangat bermanfaat dan mudah-mudahan Debarik nantinya apabila karena Debarik tidak mungkin selamanya jadi guru, karena itu merupakan karir. Kalau nantinya saya tetap di sini di Papong 5 dan Debarik sudah memenuhi syarat misalnya, saya akan dorong untuk kedepannya maju selaku entah itu pengawas, entah itu kepala sekolah. Saya akan dorong yang pertama karena kinerjanya tentunya saya selaku kepala sekolah ya tahu lah begitu. Tetapi saya sarankan setiap kali Debarik nantinya apabila jadi pimpinan,
Setiap kali mengambil keputusan, alangkah eloknya apabila keputusan itu dirembuk bersama. Itu memang begitu deh. Banyak sekali nih yang telah disampaikan oleh Pak Suri, bahkan sampai seakan-akan mau mendorong saya nanti untuk berusaha mengikuti bidang karirnya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin itu saja dari wawancara ya kita pada hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan jazakallah khair. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Semoga Pak Suri ke depan dalam menjalankan tugas di SMA 5 ini akan semakin berkembali, tetap selalu sehat, dan akan selalu memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Israyari Masita selaku fasilitator, Bapak Murakib selaku pengajar praktik. Kali ini saya akan melakukan wawancara atau interview dengan Wakil Kepala Sekolah SDN Pakom 5 atas nama Fauzan Muhlis. Ya, Bapak Fauzan Muhlis ini merupakan Wakil Kepala Sekolah di SDN Pakom 5 di sekolah kami, yang tentunya merupakan guru sekaligus kepala sekolah yang sangat berperan aktif dalam memajukan SDN Pakom 5 ini. Baik, langsung saja saya akan memulai wawancara. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Farid. Bagaimana? Masih semangat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Semoga semangat selalu menyertai kita dalam semua kegiatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Pak Fauzan telah bersedia untuk diwawancarai oleh saya dalam hal pengambilan keputusan, sebagaimana Pak Fauzan dalam kurun waktu beberapa tahun ini ditunjuk atau didapuk sebagai Wakil Kepala Sekolah di SDN Pakom 5. Itu Pak ya? Iya. Sudah berapa lama menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Pak? Alhamdulillah Pak Farid, walaupun jabatan ini berat bagi kami, menjabat Wakil Kepala Sekolah sekitar sejak tahun 2017, berarti sekitar 5 tahunan. Kami sudah, lumayan Pak ya? Alhamdulillah lumayan berat. Ini Bapak, kali ini saya akan bukan mau menginterogasi Pak ya. Ini sekedar sharing ya, bincang-bincang ringan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fauzan. Ini terkait dengan pengambilan keputusan apabila sekolah kita ini dihadapkan pada kasus-kasus yang menimpa. Tentunya mulai dari kasus ringan, sedang ataupun berat. Kira-kira selama ini adakah kasus-kasus yang menurut Bapak dari ketiga hal itu? Pasti ada ya. Baik, pasti ada sebetulnya. Bukan hanya di sekolah kami Pak Farid. Iya. Di hampir di semua lembaga mungkin masalah itu pasti ada. Yang namanya kita manusia, namanya kita berada di suatu lingkup pekerjaan seperti ini, apapun pekerjaan kita, masalah itu pasti ada. Baik itu ringan, sedang maupun berat. Tentunya di lembaga kami ini juga selama kami ada di sini, ini ada Pak Farid. Ada kasus yang ringan terkait dengan siswa, kenakalan siswa, hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan guru juga di sini ada. Dan bahkan kasus-kasus yang terberat ini di sini menurut kami itu juga pernah ada. Baik, lantas selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun rujukan moral? Iya. Ketika suatu kasus itu ada dua pilihan sama-sama mendatangkan kebaikan, sama-sama baik, maka itu termasuk kategori dilema etika seperti itu. Tapi ketika suatu kasus itu satunya itu mendatangkan keburukan, caranya dengan cara yang kurang baik, menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain,
maka itu disebut bujukan moral Pak Farid. Oh, Seperti itu. berarti Itu menurut kami. kata kuncinya adalah apabila benar melawan benar, artinya sama-sama benar, Pak Iya, ya. sama benar. Satu sisi ambil ukuran seperti ini benar loh, apabila dipandang dari sudut ini. Iya. Apabila ngambil di sisi yang lain sama-sama benar apabila dilihat dari sudut pandang yang lain juga. Iya. Berarti apabila benar lawan benar itu dilematika, Pak ya. Iya, kira-kira Terus seperti kalau bujukan moral apabila sudah jelas, sudah nampak ini tindakan salah, itu. ini tindakan benar misalkan. Berarti itu termasuk bujukan moral. Iya. Adakah di sini, Pak, dari dilematika yang pernah terjadi bisa berikan contoh mungkin pengalaman dari Bapak? Misalkan ada murid di sini yang sehingga dalam pengambilan putusan bagi Bapak sangat berat, mengalami dilema. Iya. Mungkin seperti ini. Pada zaman sekarang ini Bapak, kurikulum yang kita pakai kemarin adalah kurikulum 2013. Sepertinya di sini di satu sisi semua siswa itu harus naik kelas. Tapi di sisi yang lain kami akui di sini lembaga kami terletak di daerah pelosok. Pedalaman, Pak ya. Iya, pedalaman. Dan orang tua dari murid-murid kami itu banyak yang ke luar negeri, ke Malaysia, Arab, dan merantau ke daerah-daerah yang lain, sehingga mereka kurang perhatian dari orang tuanya, yang akhirnya adalah mereka itu sedikit terlantar dalam kasih sayang, juga dalam bimbingan dan belajarnya. Akhirnya anak ini ketertinggalan dalam belajarnya. Di sisi yang lain kami ini harus menaikkan anak tersebut karena memang aturannya harus naik kelas seperti itu. Di sisi yang sehingga kami harus terpaksa mengatrol nilai si anak tersebut. Ketika anak ini tidak dikatrol nilainya Pak Farid, maka otomatis anak ini tidak tuntas dalam belajar, sehingga secara otomatis juga tidak akan naik kelas. Sehingga kami membicarakan dengan guru-guru di sini, merapatkan dengan guru-guru, maka ini anak harus dikatrol nilainya, cuman dengan perjanjian. Dengan perjanjian. Anak ini naik dengan catatan harus lebih lagi meningkatkan semangat belajarnya, cara belajarnya, sehingga di kelas selanjutnya dia melakukan perbaikan yang bisa mendatangkan kebaikan juga untuk dirinya dan orang tuanya seperti itu. Berarti kata kuncinya adalah dalam hal nilai rapor, Pak ya. Yes, Ini bahkan kadang-kadang bisa dikatakan lumrah, bahkan Yes. semua lembaga hampir untuk semua nilai ini, rapor ya, bisa dipastikan bahkan semua lembaga juga pasti dikatrol, Pak ya. Iya, sepertinya ya. Di satu sisi memang itu Pak, kalau dalam 4 paradigma etika itu dekat pada keadilan melawan rasa kasihan. Iya. Keadilannya itu kalau misalkan si anak ini dinaikkan atau diangkat nilai, maka tidak adil dengan teman-teman yang Iya. sudah jelas-jelas Iya. nilainya tinggi. Nah, kasihannya kalau misalkan tidak diangkat nilainya, tidak dikatrol, kasihan terhadap anak ini gitu. Baik, itu pengalaman yang Bapak alami ya Iya. dari dilema etika. Nah, sekarang bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, Pak? Ketika ada satu kasus dan setelah itu kami mengeluarkan satu kebijakan atau menentukan satu keputusan, langkah pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi, mencari akar permasalahan dari kasus tersebut. Apa sih permasalahan dasarnya dari kasus ini? Setelah itu kita mencari siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut yang terjadi. Kemudian setelah itu kita cari, kita timbang-timbang siapa sih yang benar, pihak yang mana yang benar, pihak mana yang salah. Seperti ini benar atau tidak, seperti ini salah atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membicarakan dengan teman-teman guru di sini, dengan semua stakeholder yang ada di sini. Kita bicarakan kasus tersebut, mencari solusi dari kasus tersebut sehingga membawa kebaikan bagi semuanya. Nah, setelah itu kita melakukan refleksi lagi. Berarti ikut melibatkan semua stakeholder yang ada Iya, di sekolah. diikutkan. Nah, lantas dari kasus yang pernah dialami itu,
kira-kira menurut Bapak dampaknya misalkan dari nilai terkait nilai raport ini, adakah dampak yang dirasakan? Mungkin ada tanggapan negatif dari wali murid. Iya, dampaknya itu pasti ada terhadap anak yang kita naikkan, yang misalkan secara nilai mereka tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas, tapi kita atas kebijakan yang kita ambil, kita naikkan. Ada sebagian anak itu yang walaupun sudah kita adakan kesepakatan di awal bahwa harus lebih rajin lagi belajar, mereka malah justru semakin menyepelekan. Saya tidak usah belajar, pasti naik kelas, seperti itu. Itu salah satu dampak yang jadi permasalahan di sini juga. Tapi terus akan kita beri pemahaman anak tersebut bahwa dalam belajar kita bukan nilai itu yang pertama, tapi ilmu pengetahuan itu yang pertama yang harus kita miliki. Setuju sekali. Masalah nilai itu nomor kesekian. Dampak yang kedua adalah Baik Pak, saya coba klarifikasi Pak ya dari pernyataan Bapak barusan terkait dengan langkah-langkah Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan. Itu hampir dekat lah dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang saya pahami pada materi pendidikan guru penggerak Pak. Ternyata sudah dijalani ya, meskipun sebetulnya ada beberapa yang perlu saya validasi istilahnya, supaya nanti untuk kedepannya sekolah kita Pak ya, sekolah kita ini Bapak selaku wakil kepala sekolah dan saya sebagai guru di sini dapat memberikan pengambilan keputusan yang baik, sehingga memberikan dampak yang sama-sama positif untuk kedua belah pihak misalkan. Jadi langkah yang pertama tadi Bapak mengatakan akan digali penyebabnya apa, kemudian mencari fakta-fakta seperti itu Pak ya, kemudian mengidentifikasi kira-kira ini seperti apa, terus setelah itu ikut melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini supaya sama-sama mengetahui, dan setelah itu baru dirembuk, dimusyawarahkan, baru mengambil keputusan yang mana disandarkan pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Seperti itu Pak. Nah sekarang kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ini paling gitu, ini harus seperti ini misalkan. Jadi pengenangannya cepat seperti itu. Tapi sama-sama baik untuk keduanya, Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang dianggap efektif ya? Yang pertama tentunya dalam setiap pengambilan keputusan itu kami itu selalu melakukan musyawarah dengan teman-teman guru, stakeholder, karena itu bagian dari demokrasi ya, Pak Farid. Jadi ketika suatu keputusan diputuskan bersama, maka insya Allah dampaknya akan kita pikul bersama, seperti itu. Tapi ketika saya langsung mengambil keputusan sendiri, nanti ketika ada apa-apa, nanti hal-hal dari keputusan yang saya ambil itu akan tertuju pada saya pribadi seperti itu. Tapi ini untuk kebersamaan juga, seperti itu. Jadi setiap hal-hal yang berkaitan dengan lembaga maka kita bicarakan dengan teman-teman. Dan tentunya pertimbangannya adalah setiap kebijakan yang kami ambil itu tentunya adalah yang membawa kebaikan bagi kita semua, bagi lembaga, bagi siswa, juga bagi masyarakat di sekitar ini. Tentunya mendatangkan kebaikan dan tidak melanggar aturan, baik itu aturan norma yang ada di sekolah kami dan juga tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Seperti itu. Meskipun nanti misalkan melanggar aturan sedikit misalkan, yang penting tidak melanggar secara keseluruhan gitu Pak. Karena otomatis kadang-kadang di Lematika itu ada kita itu dihadapkan pada peraturan melawan peraturan melawan itu Pak, semacam kasih sayang itu atau kasihan itu Pak. Di satu sisi kadang-kadang kita harus mematuhi aturan, namun kadang-kadang kasihan dengan si murid misalkan seperti itu. Iya. Terus kira-kira
selama ini yang menjadi tantangan menurut Bapak yang paling berat dialami? Iya. Tantangan yang selama ini kami hadapi adalah Pak Farid, tentunya kenakalan siswa. Itu yang pertama. Tantangan yang cukup berat. Tantangan yang cukup berat itu kenakalan siswa, karena memang di sini siswanya ini bermacam-macam. Dan juga mereka itu latar belakang siswa kami itu seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Mereka itu tidak ada orang tuanya di rumahnya, sehingga kasih sayang, perhatian, juga pendampingan dari pihak keluarga di rumah ketika anak itu belajar di rumah tidak ada. Akhirnya anak itu ketika kurang kasih sayang, maka anak itu sangat sulit diatur. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang terjadi pada kami di sini, tentunya lagi-lagi di hampir semua lembaga itu mesti ada salah satu atau beberapa tenaga pendidik yang sulit diatur, seperti itu, sehingga hal ini bisa menghambat jalannya program-program di sekolah yang sudah kita sepakati, sehingga program yang ada di sekolah akibat dari salah satu guru atau beberapa guru yang tidak bisa mengikuti program tersebut, maka ini juga akan mengurangi hasil yang maksimal dari program yang kami adakan di lembaga kami. Saya potong Pak ya. Berarti dari tantangan yang dirasa paling berat, yang pertama tadi Bapak bilang yaitu kenakalan murid Pak ya. Iya. Kadang-kadang di mana kenakalan itu sebetulnya terbawa dari keluarga, Salah satu yang ada di rumah, sehingga terbawa ke sekolah gitu. Kemudian yang kedua yang menjadi tantangan juga adalah ketika ada guru atau salah satu guru yang bisa dikatakan tidak bisa diajak untuk ikut bekerja sama untuk menjalankan visi sekolah itu ya. Baik, selama ini dari tantangan itu tentunya pasti ada langkah-langkah Pak. Kembali lagi ke langkah-langkah, apakah dari pengambilan keputusan itu Bapak sendiri mengatur jadwal atau langsung mengambil sebuah keputusan pada saat itu juga secara langsung? Ya. Untuk pengambilan keputusan, kebijakan itu relatif Pak Farid, tergantung tingkatan dari kasus-kasus tersebut. Kalau misalkan kasus-kasus ringan seperti kenakalan siswa yang datang terlambat, atau siswa yang keluar kelas tanpa izin, siswa yang tidak mengerjakan PR, insya Allah bisa langsung kami lakukan pada waktu itu. Atau ada guru yang terlambat, itu bisa langsung pada waktu itu kita tegur secara halus ya, secara tidak. Tapi ketika pada kasus-kasus yang berat, maka itu butuh langkah-langkah yang harus kita atur Pak Farid. Tentunya yang paling utama, pengalaman kami itu ketika ada suatu permasalahan atau kasus yang besar, maka maaf ini pengalaman pribadi Pak Farid. Ini langkah pertama itu adalah kalau saya langsung ambil wudhu, mendinginkan kepala Pak Farid. Setelah itu biasanya ya buat zikir atau sholat sunnah. Intinya adalah langkah pertama ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang berat, kita langsung menyandarkan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru setelah itu ketika sudah kepala agak dingin Pak Farid, maka kita mengatur, mulai merangkai langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan ke depan untuk menyelesaikan suatu kasus yang berat tersebut. Jadi untuk kasus yang berat Pak Farid tidak langsung bisa diselesaikan pada hal itu, tidak bisa. Karena ketika kita terlalu terburu-buru menyelesaikan suatu kasus yang berat, maka dampaknya bisa kurang baik, bisa merugikan salah satu pihak. Kadang-kadang salah ya. Iya, kadang-kadang keputusan yang diambil. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali Pak, dari pernyataan yang Bapak sampaikan barusan. Bahkan saya sebagai pewawancara ada hal positif yang dapat saya ambil dan bisa menjadi ibrah bagi saya Pak ini Pak. Contohnya tadi dalam pengambilan keputusan kita usahakan kebalikan kepada Yang Maha Kuasa dengan ambil wudhu, kemudian kita dengan sholat sunnah, mungkin bisa juga dengan sholat istikharah untuk minta pertolongan kepada Allah Pak. Itu
kadang-kadang hal itu yang bisa dikatakan sederhana namun banyak yang dilupakan oleh orang-orang, Pak. Padahal itu sebetulnya adalah cara yang terbaik, Pak, ya, supaya selain kepada berembuk kepada sesama manusia, juga kita harus minta pertolongan yang menciptakan diri kita semuanya. Luar biasa sekali, sangat seru, Pak, perbincangan kita. Bahkan saya banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari Bapak Fauzan. Nah, ini tinggal ada 2 lagi, Pak. Terakhir ini, Pak, 2 lagi pertanyaan dari saya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya. Apabila dihadapkan pada sebuah dilema etika. Ya, ketika menghadapi satu kasus atau dilema etika itu, tentunya kita itu sebagai manusia atau berada di lingkungan pekerjaan, dimanapun kita bekerja, tentunya masalah itu pasti ada. Itu yang harus kita akui. Masalah itu pasti ada, dari tingkat ringan, sedang, sampai tingkat yang paling berat itu ada. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, seperti itu. Tentunya untuk sekolah kami di sini di lembaga SDN Pakong Lima ini, alhamdulillah permasalahan-permasalahan yang datang kepada kami, baik itu ringan, sedang, sampai berat sekalipun, alhamdulillah selama ini tertangani dengan baik. Solusi yang kami berikan, kebijakan yang kami keluarkan, itu alhamdulillah memberikan kebaikan, kenyamanan, dan bisa diterima oleh semua pihak. Tentunya ini ada faktor-faktor yang mendukung. Salah satunya ya di sini alhamdulillah, ini yang benar-benar kami syukuri, benar-benar saya pribadi syukuri. Di sini tenaga pengajarnya, tenaga pendidiknya ini sangat profesional. Masa sih, Pak? Iya. Saya rasakan ini banyak benar-benar profesional. Mempunyai etos kerja yang sangat tinggi sekali. Cerdas, amanah, dan tidak hitung-hitungan, Pak. Masalah uang tidak terlalu penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka adalah profesionalisme. Ini yang saya rasakan di sini. Sehingga saya betah berada di SDN Pakong Lima ini. Sehingga sampai sekarang ini saya ditawari pindah ke daerah kota dekat rumah. Sampai sekarang saya tidak mau. Karena alhamdulillah bukan gimana, saya merasa betah. Sudah kerasa Sampai ya, sekarang di sini. suasananya Karena teman-teman enak, enak, ya. Salah satunya teman-teman kami di sini yang solutif, yang bisa sering memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan juga kebutuhan moral ini. Ya, Pak Farid sendiri, ini juga ada Pak Fajar, ada Pak Ari di sini, Pak Kamali, dan juga teman-teman guru yang lain, Pak Fajar juga. Ini mereka sangat solutif sekali. Sangat enak untuk diajak rembuk, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan juga kebutuhan moral ini. Seperti itu. Jadi itu beberapa faktor, Pak Farid. Selain itu, ketika misalkan kami itu pernah suatu kasus dulu itu di sini tidak terselesaikan, Pak Farid. Ada suatu permasalahan yang cukup berat di sini di lembaga kami tidak terselesaikan. Maka ketika kami sudah bicarakan, musyawarahkan dengan teman-teman guru di sini, tidak ada solusi, masih kurang pas, maka kami berkoordinasi dengan atasan kami, yaitu pengawas-pengawas yang ada di Korwil sini. Kalau dulu masih kepala cabang, Pak. Jadi kami minta solusi, minta pendapat, minta masukan atas masalah yang ada di sekolah kami yang cukup berat ini, untuk memberikan solusi terbaik sehingga membawa kebaikan bagi kami semua, terkhusus lebih-lebih untuk kebaikan siswa kami di SDN Pakong Lima. Gitu. Baik ya, panjang lebar sekali yang sudah dijelaskan oleh Bapak terkait dengan faktor atau orang-orang yang bisa mendukung dari pengambilan keputusan itu, Pak, ya. Iya. Yang pertama barusan Bapak bilangnya semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah SDN Pakong Lima alhamdulillah bisa mendukung, bisa diajak untuk berembuk, bekerjasama, saling koordinasi. Kemudian faktor yang kedua barusan Bapak menjelaskan apabila dirasa kurang bisa memberikan solusi maka minta bantuan lah istilahnya kepada pihak Korwil atau pihak atasan itu. Terima kasih banyak Bapak
sebelum kita tutup dari perbincangan kita pada hari ini, mungkin yang terakhir kali ini refleksi, Pak. Iya. Refleksi dari semua yang sudah Bapak sampaikan ke saya barusan. Kemudian saya menanggapinya. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ada di sekolah ini terkait dengan dilema etika itu, Pak, dalam pengambilan keputusan? Iya. Anggaplah dirangkum semua itu, Pak. Iya. Dampak yang saya dapatkan atau manfaat yang saya dapatkan dari bincang-bincang juga dari pembahasan kasus dilema etika dan juga biduan moral ini, tentunya yang pertama adalah saya lebih memahami tentang dilema etika ini seperti apa, dan juga rujukan moral ini seperti apa. Ya. Saya lebih mendapatkan wawasan atau ilmu baru dari perbincangan kita selama ini sejak tadi itu. Terus yang kedua adalah saya juga alhamdulillah mendapatkan pengalaman-pengalaman atau cara-cara bagaimana atau prinsip-prinsip dalam penyelesaian dilema dari suatu permasalahan seperti itu, dalam satu kasus seperti itu. Jadi dan masih banyak juga bagaimana dalam pengambilan keputusan, pengambilan satu kebijakan, sehingga kebijakan yang kita ambil itu bisa diterima, bisa membawa kebaikan bagi semua pihak, bagi semua warga sekolah, terkhusus kebijakan yang kita ambil itu untuk kebaikan dan kepentingan siswa dan berpihak kepada murid seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama, Ari. Dari perbincangan kita ini tentunya banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Ya, alhamdulillah. Justru saya ini banyak sekali memperoleh ilmu dari Pak Fosen selaku wakil kepala sekolah ini. Saya selaku junior di sini, insya Allah akan mencoba selalu menerapkan apa yang saya dapatkan dari Pak Fosen. Sekali lagi terima kasih, jazakallah khair. Semoga Pak Fosen terus diberikan kesehatan, amin. barokah waktu, barokah ilmunya, dan senantiasa selalu memberikan yang bermanfaat bagi anak-anak didik dan juga rekan-rekan kuliah. Sama-sama, Ari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati fasilitator Ibu Israyani Masita dan Bapak Murakib selaku pengajar praktik. Kali ini saya akan melakukan interview dengan salah satu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Pakom, banyak ibu satu, yaitu kepala sekolah SDN Pakom 2, atas nama Bapak Saiful Rahman SPD LPD. Kali ini untuk interview ini adalah tentang pengambilan keputusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Pak Saiful di SDN Pakom 2 sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah? Saya di Pakom 2 ini bertugas sejak tahun 2017. Sekarang itu tahun 2022, kurang lebih 5 tahun jalan lah. 5 tahun. Lumayan, Pak ya? Lumayan. 5 tahun menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Pakom 2. Tentunya Pak Saiful pasti pernah mengalami kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, Pak ya? Iya. Dari kasus-kasus itu mungkin Bapak bisa menceritakan satu saja kasus yang dianggap paling berat menurut Bapak dalam pengambilan keputusan. Yang paling berat itu adalah kan begini ya, kan kasus itu terbagi menjadi dua. Pertama, bagaimana misalnya kedudukan moral itu paling berat itu. Ada kasus yang begini, ada pada waktu itu di lembaga kami itu sebelum saya masuk ini itu pedagang boleh masuk ke dalam, boleh masuk dengan alasan kasihan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Kemudian saya selaku kepala sekolah, bagaimana sekolah ini bisa nyaman, bersih, kemudian tampak
mengambil keputusan bahwa pedagang tidak boleh masuk ke halaman sekolah. Kemudian kami perbaiki pagar semuanya tidak masuk. Selang beberapa waktu kemudian ada pedagang yang masuk, melalui orang masuk ke saya. Pak Zul dan lainnya saya bisa masuk ke dalam kelas, saya akan berikan komitmen sekian. Nah, ada bujukan lah sebenarnya orang itu bisa masuk. Kalau mementingkan finansial, oke, tidak apa-apa. Tapi ini kan kepentingan bersama supaya sekolah ini tetap bagus. Jadi kami tolak dengan bahasa yang baik tentunya bahwa sekolah kita ini sekolah yang ingin bersih, sekolah yang menuju sekolah tinggi atas. Jadi pedagang tidak boleh masuk. Jangankan pedagang, yang kita jual pun akan diseleksi mana yang boleh dijual, mana yang boleh tidak. Gitu Pak. Berarti dari beberapa kasus yang pernah dialami itu menurut salah satu kasus yang paling berat dalam pengambilan keputusan Pak ya. Kalau boleh tahu itu termasuk etika, dilema etika apa bukan moral menurut Bapak? Itu namanya bukan moral. Kalau dilema etika itu kan antara benar dengan benar. Misalnya begini, pernah kejadian begini di sekolah kami. Ada seorang anak ya, kita upacara atributnya tidak lengkap. Nah, ini kan salah ya. Kenapa setelah kita upacara itu tidak pakai? Kemudian Tidak pakainya karena ternyata tidak pakainya karena tidak mampu. Tidak mampu membeli. Nah, ini tugas kami selaku kepala sekolah melalui teman-teman guru dan operator supaya anak ini masuk ke dalam jejaring bantuan sosial pemerintah. Itu jangka panjangnya. Jangka pendeknya supaya anak ini bisa diberilah bantuan karena di lembaga kami itu ada koperasi. Laba dari koperasi itu sebagian untuk anak-anak yang memang tidak mampu. Akhirnya teratasilah. Artinya tidak ada lagi anak itu berdiri di sebelah kanan atau pojokan itu yang melanggar, karena yang tidak lengkap atributnya itu bisa di sebelah pasukan upacara. Jadi sudah tahu kalau yang di sisi sebelah kanan itu anaknya itu di sebelah kiri itu anak itu tidak lengkap atributnya. Berarti dari kasus-kasus yang pernah dialami Pak Sipul selaku kepala sekolah SDN Komang 2 sudah bisa mengidentifikasi Pak ya, mana kasus ini yang termasuk etika moral, mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bukan moral. Nah, dari kasus itu yang diambil keputusan oleh Pak Sipul itu, misalkan tadi ya yang diceritakan ada pedagang yang mau jualan masuk ke halaman SDN Komang 2. Kemudian Pak Sipul memutuskan untuk melarang karena satu ada beberapa pertimbangan dari Pak Sipul takut sampah-sampahnya, kemudian yang lain. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut ada tidak Pak? Ya ada. Bagi sekolah, terutama bagi image Pak Sipul selaku kepala sekolah. Pasti ya, awalnya dampak yang kurang nyaman, tapi tidak apa-apa lah. Disangka sekolah baru kali ini kepala sekolah Komang 2 gawat. Enggak dulu cuma bayangannya begini, lain sekarang lah. Kita juga harus bergerak maju ya. Itu namanya awalnya memang ada suara, tapi suara itu gerutuan itu terbantahkan juga oleh guru dengan suara-suara luar. Kenapa saya bilang begitu? Saya tidak boleh jualan di Komang 2. Kenapa tidak bisa benar? Tapi ada juga yang bilang, oh itu Komang 2 itu memang sekolah yang menuju sekolah di Gata sama dengan sekolah yang A itu. Sekolah yang A itu kan sekolah di Gata juga. Tidak boleh juga orang luar masuk ke dalam. Jadi begitu. Jadi memang ada yang bantahan muncul dari masyarakat juga itu sendiri, dari tokoh masyarakat atau dari orang-orang yang paham tentang kondisi Komang 2 juga ada dari dalam. Dampaknya apa? Ya sekolah menjadi bersih, jajanan menjadi terkontrol, anak-anak tidak lagi membawa makanan ke dalam kelas. Gitu. Keputusan yang diambil oleh Pak Sipul sendiri itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama dengan guru-guru yang lain atau spontanitas pada waktu itu Pak? Kalau yang ini ya, kalau yang kalau masalah yang pedagang ini
tentu kami melakukan kajian. Kami melibatkan Pak Komite, Pak Desaka di sana, kemudian guru-guru di sini juga menjaganya dilibatkan. Ada hal-hal keputusan yang memang segera diambil keputusan itu. Misalnya anak ya jatuh, pernah sekali itu anak luka di sini. Itu kan kasus juga kan, peristiwa juga. Harus emergensi, maka harus dibawa ke puskesmas atau setelah dia dibawa ke puskesmas diarahkan ke rumah. Kalau ini enggak, juga kami mendapatkan masukan dari teman-teman, kemudian kami elaborasi, kemudian kami sehingga apa yang kami lakukan itu mendapat dukungan penuh dari teman-teman guru dan penjaga, kemudian juga pendidik. Berarti melihat terlebih dahulu ya situasi Betul. atau seperti apa kasus yang terjadi ini Ya. Apabila butuh keputusan pada waktu itu juga, maka Pak Saiful selaku pimpinan harus segera mengambil keputusan. Selama ini Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Pertama kita mendasarkan dulu permasalahannya apa, kemudian apa penyebabnya ini, kemudian ditata dulu kemudian secara masif atau tidak ini, berulang-ulang atau tidak kegiatan ini. Kalau memang misalnya ada pelanggaran anak-anak yang mengganggu teman itu kan bisa diselesaikan. Tapi kalau memang peristiwa itu perlu keputusan yang panjang, maka kami juga memikirkan bagaimana solusi terbaik. Tentu kami juga itu Pak Maria. Kalau mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan sisi-sisi yang lain, juga melibatkan guru yang lain. Karena dua sisi itulah yang masuk dengan dilema. Ya. Yang kita harus menghindari ini kata-kata ini, karena kita kepala sekolah apa katanya kepala sekolah salah itu. Jadi kita itu harus kita meyakini bahwa kita itu banyak sisi lemahnya yang lain. Kadang emosi rasanya yang muncul adanya ada. Jadi rasa kasihnya muncul tapi melanggar aturan. Dia pulang dia masuk, kasihan. Nah itu dilema sekali. Jadi memang misalnya yang pulang harus mengikuti aturan yang digariskan oleh pemerintah daerah, meskipun suasana hujan, itu harus ikuti. Itu dilema, itu butuhkan itu. Harus kasihan kalau tidak dapat mobil, tapi itu harus diambil oleh sekolah. Kalau sekali saja kita itu lepas, memberikan kemudahan, memberikan peluang untuk melanggar aturan, maka dianggap biasa. Karena memang betul-betul butuh orang yang berani Pak. Ya betul. Apalagi Pak Saiful sudah diberikan jabatan untuk senantiasa mengambil keputusan, maka harus digunakan yang betul-betul matang ya. Semua stakeholder. Selama ini yang dianggap paling efektif menurut Pak Saiful dalam kasus-kasus dilema itu apa? Tadi kan sudah tadi mengklasifikasi, mengelaskan dari kemudian mengajak rembuk, memusyawarahkan dengan guru-guru yang lain, bahkan melibatkan komite. Dari langkah-langkah itu yang dianggap paling efektif menurut Pak Saiful. Pertama kita begini Pak, kita memang makhluk sosial ya. Kita mengambil keputusan itu pertama kita ya humanis saja lah. Jadi kita bagaimana menghargai orang lain. Saya teringat bahwa Nabi Musa menegur Fir'aun itu dengan bahasa yang sangat layinan, jadi pelan-pelan. Insya Allah kalau diketuk hatinya pelan-pelan, insya Allah itu dia itu akan berubah. Tentu setiap pengambilan keputusan itu juga kita harus dibarengi oleh ketentuan aturan yang diberlakukan. Misalnya, kenapa saya melakukan ini? Karena ini aturannya. Jadi kalau pengambilan keputusan tidak ada dasar payung hukumnya, tidak ada landasannya, maka dipertanyakan kenapa Anda begini. Tapi kalau di saat kita itu mengambil keputusan itu ada landasan hukumnya, maka itu akan menjadi semakin kuat. Jadi pertama menggunakan cara pendekatan humanis, yang kedua adalah yang paling efektif itu apabila kita menyertakan perangkat pendukungnya, aturan-aturan yang berlaku dalam satu tatanan peraturan yang berlaku atau tata tertib yang ada di sini. Jadi supaya Pak Saiful sebagai pimpinan sama-sama aman, karena sudah ada dasar hukum. Iya.
Dari kasus itu Pak, beberapa kasus selama kurang lebih 5 tahun Pak Ya. menjabat di SDN Bangun 2, yang dianggap tantangan paling berat menurut Bapak, atau kasus-kasus itu yang menurut Pak ini nih paling sulit ini dalam pengambilan putusan ini? Ada. Ini keputusan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, cukup lama. Kalau tadi kan penjual yang mau masuk, nah ini yang paling lama ini. Di sekolah kami itu dulu pedagang yang sudah berdagang di sini sudah sejak berdirinya sekolah ini itu sudah ada turun temurun. Kemudian posisinya mencar-mencar. Saya cuma ada dulu berkubu-kubu. Ya, sehingga sampah itu sulit dikontrol. Kemudian tembok yang sudah dicat itu kotor lagi. Akhirnya kami berembuk dengan komite, dan ini juga dikumpulkan pedagang itu. Pedagang itu dikumpulkan, disaksikan oleh komite. Dibuat surat pernyataan bahwa bersedia ditempatkan di satu titik. Itu tantangan apa yang tantangannya terjadi? Saya berdagang ini sudah lama, sejak zamannya ini. Nah, itu tantangannya itu keputusan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tetapi katanya Pak Farid di satu sisi itu ada nilai-nilai kemanusiaan karena beliau juga menjadi langkah. Di satu sisi saya harus mengambil keputusan ini demi kebaikan kita bersama. Nah, itu kurang lebih bisa goal itu diberi waktu oleh Pak Komite, Pak Pusaka itu kurang lebih 3 bulan. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu-ibu yang menjual di sini disiram tanggal sekian tahun ajaran baru sudah pindah ke pojok sana. Itu tidak serta-merta kalau ini Pak. Jadi itu tantangan paling berat. Dan kebetulan juga masih tetangga-tetangga sekolah, juga tetangga-tetangga di rumah. Itu banyak sih yang ke orang tua kami. Sejak umurnya saya begini, ibu-ibunya itu membaca silsilah. Saya bilang sekolah ini bukan miliknya bapak itu. Ini punya pemerintah. Saya sebagai orang yang diberi amanah oleh pemerintah berusaha untuk menata sekolah ini supaya dari alhamdulillah Pak Farid bisa lihat sendiri kata kami bagus lah dari lain tapi sekontrol itu yang paling berat bagi saya Pak. Bagaimana paling berat sih kalau sudah melibatkan masyarakat luar. Itu kalau bersinggungan dengan masyarakat luar, masyarakat sekitar itu memang harus hati-hati sekali. Bagaimana supaya kita ini bisa aman, bisa baik, bisa menjaga sekolah. Jadi kalau kita itu salah mengambil keputusan, tidak bisa mengganggu dan tidak mendukung program tersebut. Karena di samping ingin menjaga sekolah supaya tetap aman, tetap bersih, Pak Sipul sebagai pemain juga harus menjaga hubungan silaturahmi dengan semua masyarakat sekitar, apalagi tetangga-tetangga dan orang-orang yang ada banyak yang kenal dengan Pak Sipul. Mungkin kalau orang jauh mungkin tidak begitu menjadi perasaan. Nah ini tinggal ada 2 lagi pertanyaan Pak. Terakhir mungkin Pak. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin cuma Pak Sipul yang sangat padat waktunya. Nah tadi tantangannya ini sudah ada dan alhamdulillah sangat nampak sekali di lembaga Pak Sipul ini karena sudah masuk adidata juga Pak ya, tingkat Jawa Timur sudah bersih. Dari jadwal itu tentunya kan ada seseorang atau faktor-faktor saran-saran beliau membawa suasana yang lebih teduh ya, lebih enak gitu dalam mengambil keputusan. Itu Pak saya lakukan. Wah, terima kasih banyak Pak. Luar biasa sekali dari pengalaman yang diceritakan oleh Pak Sipul terkait dalam pengambilan keputusan ini. Tentunya hal ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya Pak. Ya, sebagai calon guru penggerak, akhirnya saya harus bisa juga menjadi sebagai pemimpin pembelajaran. Sekali lagi jazakallah khair. Mungkin ada satu kalimat saja Pak sebagai penguatan dari bintang-bintang kali ini Pak. Apa yang dapat Pak Sipul ambil dari bintang-bintang ini? Satu kalimat saja Pak. Berubah pasti. Ya. Itu kalimat berubah pasti. Kan tidak ada yang tidak berubah.
Terima kasih Mak. Jazakallah sekali lagi. Ya, sama-sama.